Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian pagi ini adalah tafsir surat Al-Maidah mulai 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dzawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminaz zalimin. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, kesaksian di antara kalian, idza hadara, jika hadir, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al-mautu, hadir kematian, hinal wasiyah, saat wasiat, isnani, adalah dua orang, dzawa adlin, yang mempunyai adil, nilai-nilai keadilan, minkum, di antara kalian, aw akharani min ghairikum, atau dua, ya, akharani, dua orang yang lain, min ghairikum, dari bukan kalian. In antum, jika kalian, dorobtum, melakukan perjalanan, fil ardi, di muka bumi, fa asabatkum, maka menimpamu musibatul maut, musibah kematian. Tahbisunahuma mim ba'dis salati, kalian menahan keduanya, mim ba'dis salati, setelah salat, fayuqsimani, maka keduanya bersumpah, billahi, demi Allah, inirtabtum, jika kalian ragu, la nashtari bihi thamanan,
kami tidak akan memperjualbelikan bihi dengannya samanan dengan harga, suatu harganya sedikitnya. Walau kana dza qurba, meskipun kepada kerabatnya. Wala naktubu, dan kami tidak akan menyembunyikan syahadat Allah, kesaksian Allah, inna, sesungguhnya kami, idzan, jika berbuat demikian, laminal athimin, niscaya dari orang-orang yang berdosa. Fa in uthira ala annahu mastahaqqa itsman, maka jika terlihat ala annahuma, bahwa keduanya istahaqqa, berhak, isman, dosa, fa akharani, maka dua yang lain, yaqumani, yang menduduki, maqamahuma, posisi mereka berdua, minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayani, dari orang-orang yang berhak atas mereka, aulayani, yang lebih utama. Fayuqsimani, maka keduanya bersumpah demi Allah, la syahadatuna, sungguh kesaksian kami, ahaqqu, lebih berhak, min syahadatihima, dari kesaksian keduanya. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas, inna idzal laminaz zalimin, sungguh kami jika demikian termasuk orang-orang yang zalim. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha, yang demikian itu adalah batas minimal mereka mendatangkan kesaksian sesuai dengan ketentuannya. Au yakhafu, atau mereka takut, anturadda aimanum ba'da aimanihim, sumpah akan ditolak setelah sumpah mereka. Nah, ini nanti penjelasannya. Wattaqullaha, bertakwalah pada Allah, wasma'u, dan dengarkanlah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat ini berkaitan dengan kesaksian. Nah, kita baca tafsir ringkasnya. Ya ayyuhalladzina saddaqallaha wa rasulah, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyar'ih, dan mengamalkan syariatnya. Idza qarubal maut, apabila kematian sudah dekat. Jadi kita sedang dalam perjalanan. Min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian. Kalau kita merasa kematian sudah dekat, fal yashhad ala wasiyatihi, maka hendaklah persaksikan. Fal yushhid, persaksikan ala wasiyatihi, atas wasiatnya. Jadi kalau kita ada di suatu tempat, ya, lalu kematian sudah dekat, kita perlu memberi pernyataan, memberi keterangan. Keterangan yang katanya belum di cover oleh waris, oleh faraid. Ya mungkin kita ingin, ya mungkin punya utang, atau kita ingin memberi sesuatu di luar ahli waris yang tidak di cover oleh alhasil keterangan, informasi yang perlu diketahui setelah kematiannya. Karena dia sudah merasa dekat, maka kita diminta untuk mendatangkan 2 orang saksi, ya, agar nanti satu saat kita tidak ada, saksi inilah yang akan memberi keterangan. Aminaini, 2 saksi yang kita percaya, yang amanah, minal muslimin, dari kalangan muslim, kalau ada orang Islam. Au akharani min ghair muslimin indal hajat, atau 2 orang lain yang bukan muslim. Ya, karena kita sudah dihadapkan berhadapan dengan waktu. Kita tidak banyak waktu. Nyari orang susah, ketemunya non muslim.
Kalau ada sih sesama muslim. Kalau nggak ada, nggak apa-apa gitu. Ya. Wa adami wujudi ghairihima minal muslimin. Nah, indal hajat wa adami wujudi ghairihima minal muslimin. Dan tidak ada orang Islam. Karena kita dalam perjalanan, ya, kita dihadapkan pada kenyataan sakit atau menghadapi kematian. Sudah kerasa mau mati lah. Ya mungkin ada orang tertentu ya yang diberi kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk merasa udah deket ajal ya. Sementara dia punya informasi yang penting. Kepada siapa dia harus memberitahu? Apa mungkin bisa merekam diri sendiri kalau sekarang ya? Kalau zaman dulu kan belum ada. Kita rekam, tapi kan itu diragukan juga apa dalam keadaan normal atau dalam tekanan. Jadi harus ada dua saksi. Tushhidunahuma. Kalian mempersaksikan dua orang itu in antum safartum fil ard. Dorobtum ini artinya safartum. Jika kalian melakukan perjalanan. Jadi kalau kita dalam perjalanan mendadak menghadapi kematian. Ada info yang perlu diketahui oleh ahli waris. Ya, maka kita harus mendatangkan dua saksi. Apa mungkin teman perjalanannya, gitu kan? Fahalla bikumul maut, maka datang kematian. Wa inirtabtum fi syahadatihima faqifuhuma min ba'di salat. Maka jika kamu ragu kesaksian mereka ini akan disalahgunakan, ya. Faqifuhuma min ba'di salat, maka tahanlah mereka setelah salat. Nah, salat di sini sepakati salat salatil muslimin, setiap salat apa saja kaum muslimin. Kenapa harus setiap salat? Ada ahli tafsir mengatakan ba'da salat asar. Karena salat asar itu afdhalus salawat. Salat yang terbaik. Kenapa habis salat gitu? Karena kalau setelah salat berarti orang itu amanah. Nah, kan orang-orang yang salat ini orang yang amanah ya. Orang yang mukminnya setidaknya berkualitas. Nah, jadi kemungkinan untuk menyelewengkan kesaksian itu kecil singkatnya. Wa bi khasatin salatil asr. Nah, khususnya salat asar. Nah, ini disebutkan. Jadi salat apa saja kalau masalahnya waktunya masih lama bisa milih waktu ba'da salat. Tapi kalau waktunya tidak ada ya ba'da salat aja. Fayuqsimani billahi qasaman khalisan la ya'khudhani bihi iwadan minad dunya. Maka keduanya bersumpah demi Allah, ya, tidak mengambil upah. Nah, artinya mereka ikhlas, bukan karena dibayar, ya, bukan saksi bayaran. Dan ini urusan penting. Bisa saja ya, bahwa setelah meninggal, dua saksi ini datang ke rumah orang yang kena musibah, bahwa kami mendengar almarhum ini menitipkan pesan. Nah, kan bisa itu pesannya itu apa benar, apa memang dibuat-buat ya, bisa saja. Nah, maka disumpah bahwa mereka itu sumpahnya bukan kesaksian bayaran, gitu. Bukan sumpah bayaran. Wala yaktumani, wala yujabiani dzakarabatin. Dan tidak memeras, ya, tidak mengambil bayaran. Wala yaktumani bihi syahadatan lillah indahuma. Dan keduanya tidak akan menyembunyikan kesaksian itu. Ya, kalau diamanahi oleh almarhum, dia betul-betul harus mendatangi ahli warisnya. Ada pesan. Wa annahuma in fa'ala dzalika fahuma minal muznibaini. Kalau mereka berdua berbohong, contohnya tadi diminta untuk menjadi saksi tapi tidak menyaksikan, ya, dititipi amanat tapi nggak disampaikan bahwa ada amanat
dari almarhum dalam perjalanan. Nah, itu tidak disampaikan, itu sama khianat. Atau memberikan kesaksian dibelokin. Tidak sesuai dengan kesaksian yang diinginkan oleh mendiang. Ya. Fa ini tala'a auliyaul mayyit ala anna syahidaini al-madhkuraini qad athima bil khiyanat fi syahadah aw wasiat falyakum maqamahuma fi syahadah isnani min auliya'il mayyit fayuqsamin billah la syahadatuna as-sadiqah aula bil qabul min syahadatihima al-kadhibah. Kalau wali-wali mayit merasa aneh dalam kesaksian ini, ya, kayaknya patut diragukan, maka harus cari kesaksian lain yang bisa dipercaya. Nah, yang kedua ini, saksi yang barusan diangkat, itu harus juga menyatakan bahwa kesaksian mereka patut lebih dipercaya, karena bla 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 gitu. Alasannya apa? Wa ma tajawasnal haq, dan kami tidak akan melampaui yang benar, tidak akan berbohong. Fi syahadatina, dalam kesaksian kami. Ya, jadi keduanya bersaksi begitu. Jadi kalau diragukan kesaksiannya memberikan pernyataan-pernyataan yang aneh, yang rasanya tidak mungkin itu diucapkan atau dinyatakan oleh yang meninggal, ya, maka perlu dicari yang lain. Inna ini i'tadaina, sesungguhnya kami kalau melampaui batas, wa syahidna bi ghairi haq, dan kami memberikan kesaksian tidak benar, la minadz zalimin, kami termasuk orang yang zalim, al mutajawizina hududallah, yang melanggar batasan-batasan Allah. Nah, jadi ini ya, dalam urusan orang yang safar ya. Tapi banyak ahli tafsir juga mengatakan ayat ini sudah mansukh. Ayat ini sudah diamandemen oleh ayat-ayat tentang waris yang dimuat di surat 4 mulai dari ayat 11. Ya. Jadi ayat ini sebelum ayat waris katanya tuh. Tapi ada yang mengatakan ayat ini muhkam, bukan mansukh. Tetap berlaku, yaitu tentang pembagian-pembagian yang perlu diketahui oleh ahli waris. Contohnya hutang piutang yang masih menjadi rahasia pribadi, keluarganya nggak tahu. Ya, dia merasa umurnya nggak panjang lagi, dia butuh orang untuk menyimpan informasi, menyampaikan kepada keluarganya. Nah, dia memberikan kesaksian. Nah, itu ya, perlunya begitu. Terus ayat yang berikutnya, zalikal hukmu indal irtiyab fi syahidaini minal halaf ba'da salat wa adami qabili syahadatihima aqrabu ila ayyatu bi syahada ala haqiqatiha khaufan min azabil akhirah. Hukum tadi ya, menegakkan kesaksian dengan benar itu indal irtiyab fi syahidaini, ketika kita ragu ya terhadap dua saksi, yaitu minal halaf ba'da salat. Nah, dia harus disumpah lagi setelah salat. Wa adama qabuli syahadatima, dan saat tidak diterimanya kesaksian orang yang diragukan tadi. Ya, jadi kalau ada saksi-saksi yang diragukan, maka dipanggil lagi saksi lain dan disumpah setelah salat. Aqrabu, nah, lebih dekat ila ayatu bisyahadah ala haqiqatiha, supaya kesaksian yang seutuhnya itu bisa ditegakkan. Jadi kalau ada saksi yang diragukan, kayaknya pernyataannya ini beda dengan pendirian almarhum, kayaknya almarhum mustahil ngomong begitu. Nah, ya maka dicari lagi, ada nggak orang, ya, contohnya di dalam perjalanan bukan cuma 2 orang, ternyata ada 10 orang bareng sama dia. Coba dicari lagi yang lain. Nah, maka 2 orang ini juga diminta kesaksian dan plus disumpah ya ba'da salat. Nah, itu jauh lebih dekat kepada kebenaran. Khaufan min azabil akhirah, takut terhadap
azab akhirat. Khasyatan min an turaddal yaminul kadhiba min qibali ashabil haq, atau khawatir sumpah yang dusta itu ya akan ditolak dari orang yang berhak, yaitu ahli warisnya. Nah, khawatir jika ini ditolak, maka kita harus datangkan lagi kesaksian. Ba'da halafihim, setelah sumpah. Fa yaftadiul kizbu alladzi ruddat yaminu fid dunya waqta zuhuri khiyanati. Maka kedustaan yang pernah dilakukan oleh saksi-saksi ini akan mudah diketahui. Ya, nanti mungkin di pengadilan akan dinyatakan tuh. Akan ketahuan kalau kesaksian ini bohong. Wa khafullaha, takutlah pada Allah ayuhan nas, wahai manusia, wa raqibuhu, serta muraqabahlah pada Allah, antahlifu kizban, jangan sampai Anda memberikan kesaksian palsu, ya, sumpah palsu. Wa antaqtatiu aimanakum malan haraman, dan jangan sampai Anda melakukan sumpah itu dalam rangka mencari harta, minta upah, ya. Wasma'u ma tu'azuna bihi, dan dengarkanlah apa yang diajarkan kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik, al kharijina an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan Allah. Nah, itulah sampai dengan ayat 108. Apa kesimpulannya? Ini kesimpulannya panjang. Ini kalau dibaca tafsirnya berpuluh-puluh lembar, soalnya waktu kita nggak cukup. Maka kita baca kesimpulannya. Pertama, jawazu syahadatil kafir lid darurah. Boleh kita mengangkat orang kafir menjadi saksi kalau darurat. Contohnya tadi dalam perjalanan, ya, betulan meninggal dalam perjalanan, gitu kan. Apa wasiat terakhir? Apa pesan terakhir? Nah, kebetulan yang bawa pesan itu nggak ada yang Muslim, ya nggak apa-apa. Khawatir dia ada yang sifatnya pribadi yang perlu diketahui oleh ahli warisnya, seperti utang piutang yang nggak dicatat, janji. Nah, itu harus segera dilaksanakan sebelum bagi waris. Janji yang akan mengurangi harta. Nah, itu dibagi dulu. Ya, diberikan hak-haknya. Ya, contohnya janji akan sedekah. Ya, janji akan haji. Nah, belum sempat didaftarin. Uangnya cukup, maka warisannya harus disetorkan dulu. Buat badal haji, ya, berarti. Kalau dia janji, saya insya Allah kalau sembuh, nih habis pulang dari sini saya mau daftar haji. Nah, pernah tercetus omongan itu, berarti kan sudah niat. Maka sebelum dibagi hartanya itu, ya, buat ahli waris harus dicadangkan dulu untuk badal haji. Itu yang pertama. Walakin hal tukhassasa darurah bihadis surah ambikuli darirah. Apakah setiap darurat atau tidak? Nah, itu terjadi khilafiyah. Apakah setiap dalam kondisi darurat, bukan karena darurat tentang warisan saja, kita boleh memanfaatkan orang non-muslim untuk menguatkan kesaksian. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, annau yang bagi isyhad ala hadhil wasiyah. Wasiat yang perlu diketahui ahli waris, hendaklah kita persaksikan. Ya, kita cari dua teman yang kita tidak ragukan keamanahannya. Nah, kita memberikan pernyataan. Ya, kalau ahli waris perlu tahu. Contohnya itu hutang piutang, janji, nazar, yang kalau tidak disampaikan, ahli waris tidak tahu. Ya, ini perlu kita sampaikan.
Nah, ini Allah berfirman tadi, syahadatu bainikum idza hadara ahadukumul mautu hinal wasiyati thnani. Kesaksian kalian apabila datang kepada kalian salah seorang di antara kalian kematian adalah dua orang. Kesaksian, jadi syahadah itu harus dua orang. Yang ketiga, jawazul wasiyah inda huduril maut. Kebolehan wasiat saat kematian datang. Nah, ini kalau tentang berkaitan dengan harta, kita punya hak prerogatif ya, menyerahkan harta kita di luar ahli waris. Di luar ahli waris paling banyak sepertiga. Nah, ini pernah seorang sahabat dikunjungi oleh Rasulullah ya, dalam kondisi sudah parah ya. Ya Rasulullah, saya banyak harta. Saya kaya. Saya ingin kekayaan saya berikan untuk Anda. Untuk kegiatan kaum muslimin. Rasulullah mengatakan jangan. Bagaimana kalau 2/3 ya Rasulullah? Jangan. Bagaimana setengah? Rasulullah masih mengatakan jangan. Bagaimana sepertiga? As-suluth. Kalau sepertiga boleh. As-suluth katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Maka itulah. Ini menjadi ketentuan tentang wasiat. Jadi kalau wasiat ini sudah ditampung, warisannya sudah ditampung dalam hukum waris. Kalau ada keinginan ya dari orang yang mewarisi di luar yang sudah diatur, ya, maka kita diberi hak paling banyak sepertiga. Contohnya saya ingin sepertiga dari harta saya wakafkan. Nah, itu paling tidak butuh 2 saksi. Syukur-syukur sih ahli warisnya semua hadir. Ini kan dalam kondisi darurat nih, ya. Nah, boleh kita begitu. Tapi paling banyak sepertiga. Bagaimana kalau dia menyatakan, saya menyatakan pada kalian bahwa seluruh harta saya wakafkan. Contohnya gitu kan. Maka yang boleh diwakafkan nanti eksekusinya hanya sepertiga. Walaupun dia mengatakan semuanya. Jadi janji kemudian pernyataan yang tidak sesuai dengan syariat, menurut syariat itu batal demi hukum. Tidak boleh dilanjutkan kalau tidak sesuai. Ya. Sama dengan ini. Kalau ya acara apa sajalah yang akan memberatkan. Contohnya, boleh nggak seseorang wasiat nanti kalau saya meninggal, tolong dikuburnya di kampung A gitu. Ini menjadi khilafiyah di kalangan ulama nih. Apakah harus dijalankan atau tidak? Karena kuburan ini nggak ada bagusnya. Semua kuburan sama gitu, kecuali di Haromen yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Ya, kalau ada orang nanti kalau ya kebetulan dia umroh atau haji, saya tidak ada umur, udah nggak usah dibawa-bawa pulang gitu, di sini aja. Ya itu memang sesuai. Gitu. Tapi kalau ada yang wasiat, saya mau dikubur, saya pernah meninjau banyak kuburan, saya lihat yang nyaman itu kuburan gitu, karena rindang ya, kayaknya sepi gitu. Jadi sudah milih dulu ya, sebelum meninggal ya udah meninjau gitu ya, kayaknya nyaman di sana itu. Tapi kalau beli lain lagi ya, kalau orang kan sekarang sudah ada kuburan yang karena penuh gitu ya, di kota-kota besar itu udah penuh, maka dibelilah kuburan itu. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa. Maka wasiat itu dijalankan. Perlu dijalankan apa tidak? Nah ini menurut ulama beda pendapat. Satu pendapat mengatakan nggak perlu dijalankan karena syariat tidak memberikan izin
ya, milih kuburan, sama saja. Begitu juga kalau ada orang wasiat, wah kalau bisa saya dikuburnya dekat masjid lah. Contohnya di bawah pohon asem tuh, supaya ngaji saya ikut denger gitu ya. Atau banyak orang sholat gitu kan, dekat dengan orang saleh. Boleh tidak? Ya, tidak ada rekomendasi. Ya orang mati ya dikubur. Dikuburnya di kuburan. Rekomendasi dari syariat tuh begitu. Ya boleh nggak? Ada sunnah nggak gitu? Kalau dulu kan mungkin dekat masjid banyak kuburan ya, mungkin demi kepraktisan saja gitu. Jadi habis sholat jalannya nggak terlalu jauh gitu. Makanya masjid dekat kuburan, tapi jangan mengkhawatirkan nanti apalagi kuburnya di kiblat. Ya ini tidak boleh kan? Malah ada satu masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ini Rasulullah melarang. Pesan terakhir dari Rasulullah itu melarang waktu beliau sakit. Orang Bani Israel dikutuk karena mereka ittakhadhu, mereka menjadikan tempat-tempat ibadah sebagai kuburan. Rasulullah berpesan seperti itu. Yang keempat tadi, ketiga tadi ya. Annau yasyarat fil ishad antaku ayyakuna syahidati ayyakuna syahidani zawai adlin. Disyaratkan saksi ya yang akan digunakan untuk menjadi kesaksian orang yang akan meninggal adalah orang yang adil. Artinya dewasa, bertanggung jawab ya. Adil. Jadi diyakini tidak akan khianat. Ya, karena bisa saja dibelokin ya. Kalau kita yang nggak punya apa-apa sih, dibelokin ya nggak ada keuntungan apa-apa gitu. Tapi kalau orang yang punya kuasa ya, punya harta, ini sangat besar keuntungannya, dibelokin itu, keuntungan pribadi. Nah ini diyakini orang tersebut tidak akan menyelewengkan kesaksian. Wa sabaqat ta'riful adalah walakin idza lam yujad adlun wa wujida mafasiq ma'murun fal yakum maqamal adli ikhtara ba'du ulama anna yakum maqamal adli. Kalau yang adil nggak ketemu gimana? Cari-cari yang adil kan udah mepet waktunya, ini udah mau ajal ya. Ya sudah yang ada saja katanya di sini. Ya nggak ketemu namanya darurat. Kata di sini fasik, adanya yang fasik. Ikhtara ba'du ahli ilmi ana yakumu maqamal adli. Maka boleh yang fasik itu kita amanati. Siapa tahu kalau urusan wasiat dia lempeng. Urusan yang lainnya dia tidak lempeng ya, tidak amanah. Tapi siapa tahu dia sadar bahwa ini urusan penting. Yang kelima, jawazu syahadatil kafir idza udimal muslim. Boleh ya, kita memberi kesaksian kepada orang kafir jika tidak ada orang Islam. Tidak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Bisa jadi ya, kita contohnya menjadi pejabat ya. Kebetulan ada tugas tuh ke luar negeri ya, atau ke suatu tempat yang jauh. Nah, yang teman safarnya itu bukan muslim, kebetulan stafnya. Ya, bisa terjadi, nah, dia mepet, tidak ada waktu lagi, nah, dia memberikan wasiat. Yang keenam, ulu martabil muslim al kafir wa hadza la iskala fihi. Allah menempatkan martabat muslim di atas orang kafir. Karena itu kalau lagi tidak darurat, pilihlah yang muslim. Ya, untuk menyimpan amanat, menyampaikan kesaksian, pilihlah yang muslim. Karena Allah menempatkan muslim lebih tinggi. Nanti dia, kalau tidak darurat, kalau nggak terpaksa banget, jangan disampaikan kepada yang bukan seakidah. Yang keenam, anna safar yatlaqu alai darbu fil ardi.
Kata dorbun dalam bahasa Quran ya, itu arti dalam bahasanya kan dorbun itu memukul. Tapi yang dimaksud memukul di sini dalam Quran artinya safartum, musafir, safar. Kenapa artinya demikian kata di sini? Begitu juga dalam soal puasa Allah juga menyatakan wa in kuntum mardo aw ala safar faman kana minkum maridan aw ala safar. Idza in antum darabtum fil ardi. Ya, jadi kadang-kadang safar ini dituturkan Allah dengan kata safar. Gitu ya. Ala safar sebut. Tapi kadang-kadang safar itu digunakan kata darabtum. Padahal arti darabtum memukul. Nah, ini kita harus paham. Itlaqud darbi fil ardi walam yuqaddi bima safar qasri aw aktsar akal. Allah juga dalam soal safarnya tidak menentukan jarak tempuh. Kalau kita safar itu berapa? Maka dikembalikan kepada kebiasaan. Seseorang ini apakah setiap melakukan perjalanan berarti safar yang dimaksud dalam Quran ini? Beberapa ulama mengatakan tidak, beda. Ya, kalau kita ke pasar, contohnya ke pasar daerah kita, ya bukan safar itu. Bukan safar yang dimaksud dalam Quran. Ya, yang membolehkan sholatul qasr, membolehkan sholat qasr, dan lain-lainnya. Nah ini ada ketentuannya. Jadi kalau 2 marhalah, satuan-satuan itu 2 marhalah, 2 kali perjalanan onta, 2 malam dan 2 siang, 2 kali 24 jam. Kan susah juga ini diprediksi ini onta jalannya berapa. Makanya ditentukan 2 marhalah, 2 pos. Oleh para ulama disebut dengan sekitar 80 kilo. Tapi beberapa ulama mengatakan ya dilihat aja tanda-tandanya. Kalau kita safar itu beda dengan ke suatu tempat ya. Kalau safar itu biasanya membawa sesuatu, cadangan biasanya. Ya. Kalau kita mau safar dengan bukan safar, ya, perjalanan tapi bukan safar, hanya sekedar berkunjung ke teman, ya, contohnya ke Jombang Wetan, gitu, atau ke Jombang Kali, atau ke pasar tradisional kita, yang jaraknya hanya beberapa kilo, itu biasanya tidak akan membawa perbekalan. Nah, bisa dilihat dari anunya, ya, dari kesiapan kita. Biasanya kalau kita safar tuh, ya isi dompetnya juga rada tebel gitu kan. Nah, pasti beda lah. Surat-surat dibawa lebih teliti, itu kan, lebih lengkap. Gitu. Cadangan pakaiannya juga bawa. Nah itulah safar kita. Tapi kalau kita nggak bawa apa-apa, hanya yang nempel di badan, berarti bukan safar. Nah itu kita bisa dilihat dari jadi nggak usah ditentukan sekian-sekiannya. Ya, kalau pengertian safar. Nah, bagaimana supir bus yang biasa antar provinsi? Supir bus antar provinsi. Safar terus dong. Iya memang begitu. Yang demi pekerjaannya dia harus melakukan perjalanan jauh. Ya dihitung safar. Ya kita mau boleh atau tidak boleh itu kan urusan dia dengan Allah sebenarnya. Wah kalau begitu safar terus, ya kenapa Anda iri? Anda ikuti aja jadi supir bus. Jadilah supir bus supaya safar terus. Kenapa orang dapat keringanan kita ngiri? Wah enak dong kalau begitu. Ya enak, jadi dia aja. Jadi boleh itu ya. Jadi jangan disupir, kalau supir antar provinsi jarak tempuhnya sampai sama dengan koser kita, koser 84 kilo. Bagi supir itu kan ringan segitu, Bang. Apalagi pesawat. Kalau pesawat bagaimana ketentuannya, safarnya? Ya tetap saja kalau dia melakukan perjalanan ya safar. Walaupun jarak tempuhnya nggak sampai sejam kok itu. Ya, contohnya kalau kita ke sini ke bandara contohnya, kan paling tidak 2 jam ya sampai ke sana kalau dari kita. Tapi kalau pakai pesawat paling setengah jam. Kan sekarang sudah mulai ada ini. Ya, satu pakai helikopter.
Sekali berangkat 7,5 juta. Dari sini ke bandara. Sok mau diisi 1 orang, paling banyak 3 orang. Mau 1 orang, karena kita buru-buru ya. Ngejar ini, jadwal. Ya kita sendiri aja udah. 7,5 juta, nyampe setengah jam. Nggak ada macet. Nah, ya. Mau diisi penuh dulu 3 orang, ya silakan. Pokoknya sekali trip itu 7,5 juta. Yang sudah dibuka nih. Kita mau buru-buru ya. Nah, apakah itu masuk kategori safar kalau begitu itu? Ya safar ini nggak ditentukan jarak maupun waktunya. Kalau kita mau periksa dalil-dalil gitu ya, para ulama lah yang membedakan. Sama dengan sakit. Sakit yang membolehkan buka puasa. Apa semua sakit? Nggak taunya, kenapa saudara nggak puasa? Sakit apa? Sakit panu. Iya. Apa setiap sakit? Nah ya kira-kira sendirilah, karena itu urusan Anda dengan Allah, gitu kan? Kan ini urusan pribadi, ya terserah kalau Anda mau berbuat helah, sebenarnya tidak masuk kategori, tapi kita mencoba mendesakkan supaya masuk gitu, supaya dapat keringan. Ya terserah Anda nanti kalau dapat hukuman Allah. Karena Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum. Takut pikiran kita ini nyeleneh ya, kepengen cari yang gampang. Allah sudah sudah di-cover dengan kata wa antasumu khairul lakum. Anda puasa lebih baik in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berilmu. Nah, gunakanlah ilmu, jangan keinginan, jangan nafsu yang dikedepankan, kepengen enak gitu ya. Nah, kepengen enak tapi cita-citanya masuk surga. Ibadahnya kepengen yang nyaman-nyaman gitu, yang ringan-ringan, masuk surga. Ini kan nggak klop. Ya, kalau pengen yang bagus, pasti perjuangannya juga lebih dari luar biasa. Kita lanjutkan. Yang ke berapa ini? Ya, tadi ke-8 ya. Ya, yang ke-7. Sekarang ke-8, itlaqud darbi fil ardi wa lam yaqayyidu bi masafatil qasri aw aktsar aw aqal. Dorbun di sini yang artinya safar tidak ditentukan jaraknya, apakah pendek ya atau waktunya sebentar. Di sini tidak ditentukan. Safar seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah? Kita dihadapkan pada ajal, sebentar lagi mau mati, kita lagi safar seperti apa yang dimaksud oleh ayat ini tidak ditentukan, ya menurut Anda aja sendiri. Kalau kira-kira kita melakukan perjalanan, kan boleh jadi kita berniat mudik, ya beda provinsi, jauh, ke Jawa Timur, baru nyampe Cikande contohnya, udah kerasa, wah nggak ada keluarga yang menemani saya. Ya, yang mana dengan orang itu saya bisa memberikan informasi. Ya sudah yang ada saja. Nah, bisa jadi begitu ya. Belum terlaksana jauh sesuai dengan yang membolehkan qasar sholat. Nah kita sudah merasa. Jadi sepanjang Anda butuhkan saja. Nah kalau kita butuh menyimpan rahasia, menyampaikan rahasia, selama ini tersimpan sehingga ahli waris nggak tahu, ya siapa tahu saya punya deposito yang saya titipkan pada si A, kan? Atau punya dokumen yang ahli waris tidak tahu, ya harta karun. Atau saya nyimpen LM 2 kilo di bawah pohon asem, ya, perlu diberitahu. Nah, itu bisa saja. Di sini tidak tentukan batasnya, waktunya, atau jaraknya. Yang ke-9, idza arada syahidani min ghairi muslimin ada syahada fa innahuma yuhsabani min ba'di salah. Apabila 2 orang saksi dari selain muslimin ingin menyampaikan kesaksian, ya,
maka mereka diminta dilakukannya setelah sholat. Nah, idza arada syahidatin, apabila dua saksi yang bukan muslim ketika mau nyampaikan kesaksian, dipilih waktunya setelah sholat. Tuh. Wa dzalika lintifai tuhma li anna salat mu'azzama wal insan yakhafu ay yashhada bi batil ba'da hadhihi salah alladzi dzakara Allah azza wa jalla. Walakin hal hadza masyrutun bil itiyab fi syahadati ma aw naqulu innahuma yusawani ala kulli hal liyadhara farqa baina adai syahadal muslim wa adai syahada min ghairi muslim. Jadi yang harus memberikan kesaksian setelah sholat ini yang non muslim. Apakah kesaksian setelah sholat ini karena kaitannya dengan bukan Islam atau karena kita ragukan? Jadi kalau kita punya informasi, ya waktu kita tidak lama mau meninggal lah ceritanya, sudah ada tanda-tanda wah kayaknya saya nggak lama lagi, mungkin dalam ukuran jam saya meninggal, maka dia harus mencari dua saksi. Dua saksi kalau ketemunya muslim bisa memberikan kesaksian kapan saja. Tapi saksi yang dia cari tidak ideal, wah bukan muslim atau orangnya nggak benar. Ya, orangnya ini bukan orang taat. Nah, tapi dia waktunya terbatas, maka carilah waktu setelah sholat. Kenapa harus setelah sholat? Nah ini sebenarnya kalau perintah Allah sih nggak boleh ditanya kenapa ya. Kenapa wudhu batalnya wudhu buang gas kok muka yang cuci? Nggak boleh tanya kenapa, itu karena sudah. Kan yang salah mah bawah, kok kenapa atas yang dicuci? Nah, itu jangan kenapa-kenapa, karena dalam urusan agama, akal tidak diberi hak ya untuk menemukan alasan. Kalau Allah tidak memberikan alasan, maka boleh saja kita mencari alasan, tapi alasan yang kita temukan itu belum tentu benar. Maka alasan yang kita temukan dalam mencari kebenaran itu dikenal dengan kata hikmah. Bapak kan suka dengar kata hikmah wudhu, hikmah mandi, hikmah sholat. Nah hikmah ini ada temuan akal, ya mencari tahu alasan ditetapkannya sesuatu berdasarkan ayat, berdasarkan firman Allah. Kemauan Allah ini apa ini? Kan kita nggak bisa tanya lagi, benar nggak ini? Saya begini ini benar apa enggak? Kan nggak bisa tahu. Kalau zaman Rasulullah, Rasul diberi hak, salah, benar bisa. Kalau kita kan tidak diberi hak, kita tidak bisa mengakses wahyu. Karena kalau kita bisa mengakses wahyu, namanya nabi. Ya, manusia yang bisa mengakses wahyu namanya nabi. Baik wahyu itu langsung atau tidak, yang langsung kepada Nabi Musa, yang tidak langsung kepada nabi-nabi kebanyakan, termasuk nabi kita. Allah memberikan akses kepada nabi kita lewat malaikat Jibril. Tapi waktu sholat mah, kewajiban sholat, Rasulullah langsung, tidak perantara malaikat Jibril, diterimanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi kalau kita menelusuri apa maksudnya, Allah begini dan begitu. Contohnya, kenapa babi ini haram? Kenapa? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan dalam hadis maupun dalam Quran. Dalam Quran maupun dalam hadis, mengapa babi diharamkan? Lalu orang modern mencari-cari karena pengetahuan semakin maju. Waduh, karena ini ada membahayakan kesehatan. Walaupun nanti kalau begini maksudnya, kalau keharaman babi itu karena cacing pita, ya berdasarkan temuan modern bisa, ya ada proses tertentu yang menghilangkan cacing pita. Karena alasannya begitu, nanti bisa jadi halal. Kalau keharaman babi karena cacing pita, atau karena bakteri tertentu, kuman tertentu yang membahayakan kesehatan. Nah ini Allah tidak beritahu kita, ya, hanya disebut haram saja. Hurrima alaikumul maitah waddam walahmul khinzir, diharamkan atas kalian darah, ya, hurrima alaikumul
maitatu, bangkai, darah dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tidak disebut kenapa-kenapanya. Makanya dengan teknologi, sekalipun dengan teknologi bisa dihilangkan, hal-hal yang mengganggu kesehatan tetap saja haram. Nah itulah, di sini tidak dijelaskan oleh Allah kenapa harus setelah sholat kesaksian ini diberikan oleh bukan muslim. Sebagian ulama ya nggak apa-apa, ya mengatakan karena sholat itu mengingatkan kita pada Allah. Kalau habis sholat itu mau bohongnya mikir-mikir lah gitu. Itu singkatnya, tujuannya katanya. Tapi ya benar apa enggak ya wallahu a'lam. Yang terakhir, annau la yahlifu bi ghairillah. Kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah. Demi siapa tidak boleh. Harus demi Allah. Ya. Bahkan demi Rasulullah pun tidak boleh. Demi Nabi Muhammad tidak boleh. Harus demi Allah. Ya, saya sumpah demi Allah. Harus begitu. Tidak boleh. Saya sumpah demi Rasulullah. Tidak boleh. Fayuqsimani billah. Dalilnya mana? Ya ini ayat ini. Maka mereka bersumpah demi Allah. Nah, jadi demi Allah lah kita dibenarkan bersumpah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kesimpulannya masih banyak ya. Kita lanjutkan beberapa menit lagi dengan fatwa-fatwa tentang kehidupan kita. Ini masih tentang sewa menyewa ya. Masih tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Al-Madinatil Nabawiyah, dari Madinah. Ladayya imaratun uajjiruha raghma annani arghabu fi bai'iha. Lau atani mushtarin jayyidin. Saya punya kapling. Saya sewakan. Sebenarnya niat saya menjualnya. Saya berniat menjual, tapi berhubung belum laku, ya, selama belum laku itu saya sewakan. Kata beliau ini ya. Fal tajibu zakat fi hadza. Apakah ada zakat? Zakat wajib enggak? Wa idza kanat tajibu fi zakat fa'ana la amliku nuqud fil aqdil hadir. Madza yajibu alaihi? Kalau wajib zakat, saya uangnya enggak ada gitu. Ya saya punya kapling gitu kan. Niatnya saya mau jual. Tapi belum laku, selama belum laku saya sewain. Tapi entah bagaimana, tuh ya, uangnya nggak ada, ya kepake mungkin ya. Nah, wajib zakat nggak? Tuh kan? Nah ini yang ditanyakan. Aqulu al-imara allati a'addal insan lit ta'jir, lakin law atahu may yabdhul lahu thamanan katsiran ba'aha, wa laisa fiha zakat. Kata beliau tidak wajib zakat. Ya. Jadi singkatnya, ini problem saya punya rumah, contohnya lebih dari satu mungkin ya. Dia punya rumah lebih dari satu. Saya niat menjualnya, tapi belum laku-laku. Nah, selama belum laku, saya sewain. Wajib nggak dizakatin tuh ya, rumah saya ini? Kalau wajib zakat, saya nggak punya duit. Saya nggak punya, mungkin habis kepake ya. Nah kata beliau, kapling seperti ini tidak wajib zakat. Wa innama zakat fi ujratiha. Baru dijakati ketika ada uang. Nah, kalau disewa. Selama tidak ada penyewaan, artinya tidak ada yang menyewa, tidak ada yang membeli, maka tidak wajib zakat. Wa ammal ladzi ishtara imaratan yuridu ayyatakasab fa fiha bil bai' wa yuridu ayyabi'aha wa laysa la gharadun fi baqaiha lakin yaqulu madumtu lam abi'ha fa sa'ujiruha fa hadza alai zakat fi nafsil imarah. Tapi kalau saya membangun rumah untuk dijual, ya contohnya saya punya rumah ribuan meter, lalu saya bangun kapling-kapling, niatnya mau saya jual, memang buat dijual, ya, bukan untuk dimiliki,
dan disewakan. Niatnya komersil. Nah, maka yang seperti itu wajib zakat, dihitung dari bendanya. Itu ya, jadi dibedakan nih. Antara orang yang punya rumah untuk dimiliki, lalu disewakan, dengan orang yang punya rumah buat dijual. Jadi rumahnya ini barang dagangan, singkat. Jadi mungkin dia developer ya, developer bangun komplek, kan rumah-rumah yang dia bangun itu buat dijual, barang dagangan. Ya nggak beda dengan kita jualan kan, barang dagangan lah gitu. Nah, maka barang dagangannya harus dihitung. Berikut modalnya. Wah, satu rumah aja udah lebih dari 1 nisab. Ya, karena 1 nisab itu 85 gram emas. Setara dengan 20 dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25. Jadi kalau 20 dinar, maka dihitung menjadi 85. Ya, 4,25 kali 20. Itulah nisab, batas kekayaan seseorang harus berzakat. Dan harus dimiliki setahun. Nah, kalau sekarang saya punya kapling rumah, saya rumahnya lebih dari 1, terus rumah saya dikontrak setahun, ya, harganya setara dengan 85 gram emas, maka wajib zakat. Tapi kalau harga sewanya itu di bawah itu, tidak wajib zakat. Jadi batasnya itu dalam zakat ini nisab sama haul syaratnya. Ya kayak tadi itu, lain hal kalau saya developer memang membangun rumah buat dijual, bukan untuk dimiliki, bukan. Memang niatnya jualan, jadi jualan saya itu memang rumah. Ya, maka rumah ini sama dengan dagang. Jadi hartanya itu dihitung. Sama dengan mengendapkan kekayaan. Wa inama zakat fi ujratiha. Untuk yang sewa tadi, ya, kalau sewanya itu dalam setahun, sewa setahun itu sampai harganya 85 gram emas, katakanlah 1 gramnya itu 1 juta. Kalau sewa setahun itu lebih atau minimal 85 juta, maka harus dikeluarkan 2,5%. Berarti 25.000 kali 85. Karena setiap 1 juta 25.000, 2,5%. Wa amal ladzi ishtara imaratan yuridu ayatakasabya fiha bil bai wa yuridu ayyabi'aha wa laysa lahu gharadun fi baqaiha lakin yaqul in madumtu lam abiha fa usajjira fa hadza alai zakat. Bagaimana kalau orang niat karena uangnya banyak, jadi dia investasikan beli rumah. Jadi uangnya banyak, dia beli rumah. Rumah ini dibeli untuk dijual, bukan untuk ditempati. Ya, untuk dijual. Nah, kan nggak bisa cepat terjual, nggak bisa cepat mendapat pembeli. Selama belum dibeli, saya sewain. Nah, contohnya ya, nanti kalau pas ada yang naksir, udah saya lepas. Nah, orang seperti ini, rumahnya dianggap jual beli. Nah, maka dihitung hartanya, nilai rumahnya ikut ke bawah. Paham ya? Tapi kalau saya punya 2 rumah, 1 saya tempatin, 1 memang punya saya, bukan buat dijual, untuk saya sewakan. Maka sewanya tergantung setahun itu nyampe senisab apa enggak. Katakanlah tadi 1 gram 1 juta lah supaya gampang hitung. Berarti sewa setahun nyampe enggak 85 juta? Kalau nyampe wajib zakat. Enggak Pak, setahun cuma 50 juta, berarti enggak. Kalau disewa setahun saya sewakan 100 juta. Sebulan 10 juta. Ya. Nah, berarti kena. Hitung aja 2,5%. Ya. Nah itu. Bagaimana kalau tadi itu ada 3 persoalan. Yang ketiga adalah saya punya rumah, saya punya harta, saya belikan rumah. Saya udah punya rumah, saya belikan rumah, tapi rumah yang saya beli ini niatnya saya mau jual, jadi buat dagang. Ya, maka dihitungi dari harga rumah. Bukan dari penjualannya, bukan. Harga rumah ini per tahun. Karena itu dianggap
harta mengendap. Tuh, ya satu rumah udah dapat satu nisab. Nah, rumah 85 juta mah ya gimana tipenya itu, mungkin bedeng. Nah, rumah kita di atas 85 ya, menurut taksiran itu. NJOP apa? Lebih dari 85 ya, rata-rata. Nah itu, jadi kalau kita niat beli rumah bukan untuk ditempati, singkatnya, sesuatu yang kita pakai, nah ini ingat, sesuatu yang kita pakai, kita manfaatkan sendiri, kalau bukan berbentuk emas dan perak, itu tidak dihitung. Sebanyak apapun. Ya, contohnya Anda punya mobil apa tuh yang mahal? 2M. Nah, 2M. Harganya 2M, contoh. Tapi buat saya pakai, maka itu tidak dikenakan zakat. Tapi kalau 2M itu Anda berbentuk emas atau perak, wajib zakat. Itu singkatnya. Pokoknya harta milik yang kita pakai, seberapapun nilainya, tidak kena zakat sepanjang tidak berbentuk emas dan perak dan uang. Ya, kalau emas, perak, dan uang, maka nilai zakatnya batasnya 85 gram emas. Diukur senilai kalau uang. Udah nyampe setahun. Ya, tapi kalau fluktuatifnya sangat ekstrim, contohnya, ya memang saya punya 100 juta. Tapi belum setahun saya pakai hajatan habis tinggal 30 juta. Ya, dipakai 70 juta, sisa 30 juta. Nah, jadi ngitung awal startnya setahun itu mulai 85 juta lagi. Jadi kalau fluktuatif begini, mulai 85 jutanya dihitung. Bukan setahunnya, bukan. Ya, jadi contohnya saya hitung mulai 85 juta lagi nggak kepake lagi tuh 1 Januari. Maka 1 Januari tahun depan baru wajib zakat. Nah kalau begitu bisa saya main-main, ya silakan. Karena Anda mempermainkan Allah, bukan mempermainkan saya. Kalau saya mah nggak tahu Anda main-main. Tapi ini kan Allah. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita bijaksana, meskipun belum nyampe 1 nisab, kita bersedekah. Khawatir Allah menagih, ya, khawatir saya kena zakat kalau begini. Nah, Anda termasuk orang yang bijaksana, sudah mengcover. Sebab Allah Maha tahu. Demikianlah kajian pagi ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Misalnya kita punya uang, kita punya 100 juta. Lalu ada saham zakat. Tahun kedua hari zakatnya itu berkurang kan jadi apa? Berkurang 20 Ya. Dalam setiap terus kan? Apakah setahun atau tiap tahun? Tiap tahun sepanjang jumlahnya masih 85 gram emas. Ya, contohnya saya diemin aja kan lama-lama kurang. Lama-lama tinggal 82, berarti enggak. Mulai enggak tuh. Jadi kayaknya kita dibatasi hanya boleh mendiamkan uang 85 gram emas saja. Di bawah itu. Sama kalau kambing 40. Ya, maka ada sahabat itu yang mentradisikan diri sendiri. Dia hitung jumlah kambing sekian, pokoknya begitu gitu punya anak, langsung dia keluarin yang dewasa, sembelih. Ada yang mentradisikan begitu, nggak tahu angkanya 30 apa 40, kalau wajib untuk kambing kan 40. Pokoknya begitu lahir aja, dia nggak perlu setahun, nggak perlu. Contohnya dia punya 39. Satu saat kan lahir tuh, jadi 40. 39 dewasa, 1 bayi kan, dia nggak mau tahu, walaupun itu bayi, dia sembelih, sehingga ada tamu, saat itu tamu. Potong kambing itu. Tamu dikira oleh tamu ini, wah, suatu kehormatan saya datang kok nyembelih kambing. Tapi yang punya ini kok ya terus terang itu. Saya nyembelih itu bukan karena Anda, tapi karena saya mentradisikan, saya punya kambing jumlah sekian, saya sembelih 1. Nah itu ya, jadi kita juga begitu. Ada yang mentradisikan pakaian, karena khawatir dihisap akan lebih lama. Nah, kan kalau orang nggak punya, dihisapnya nggak akan lama. Contohnya Pak Ilman punya mobil nggak? Nggak punya Pak.
Terus uang nggak punya. Lah terus saya mau hisap apanya? Ya udah sana. Kalau mobil 3, wah, ya ini dari mana? 1 beres. 2 dari mana? Makin banyak makin lama. Itulah para sahabat mentradisikan tuh membatasi kekayaan. Jadi ada batas kekayaan. Kita kalau terlalu kaya itu dalam suratul Alaq, surat Alaq sebutkan, kalla innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tidak, manusia itu cenderung menceng setelah dia mendapati kekayaan tertentu. Jadi tadinya benar, tapi begitu kaya, mulai bertingkah gitu. Ya titik apa gitu, kita tahu sendiri. Jadilah saya membatasi jangan terlalu kaya. Ada yang begitu. Ya. Sehingga Abu Hurairah, siapa tuh yang kaya itu? Abdurrahman. Bukan. Ya, Abdurrahman bin Auf. Dia menjadi kaya raya. Setelah mendengar ceramah-ceramah Rasulullah, jadi deg-degan. Waduh, kalau begitu saya hisapnya bakal lama. Jadi beliau bertekad menjadi miskin. Tapi ternyata kalau kita mengatakan, kok kenapa saya miskin susah banget jadi orang kaya? Ternyata orang kaya mau miskin pun susah. Anda percaya nggak itu? Orang kaya mau miskin pun susah. Begini ceritanya. Orang kaya itu tidak mungkin lepas dari kepercayaan. Walaupun dia nggak punya uang, mau ngutang itu segampang dia senyum. Jangan nggak percaya. Karena saya pernah punya bos itu, ada proyek. Orang jualannya bukan kacang goreng, jualan beko. Biasalah, berapa nih, berapa unit? Saya nggak punya uang, gampang kata itu. Itu malah ditawarin. Jadi kalau orang sudah mendapat kepercayaan itu, ngutang itu kayak senyum aja. Gimana? Utang dulu. Cepet kalau kita kan, wah syaratnya udah penuh masih ngantri panjang. Ya, jadi Rasulullah dan sahabat seperti itu. Jadi setelah dia kaya, dia merasa kok saya cenderung ketaatan saya berubah. Saya kok jadi tidak taat. Apa yang menyebabkan tidak taat? Mereka cari-cari. Oh, kekayaan gara-gara terlalu lama ngitung duit ini. Wa addadah yasabu anna malahu akhlada. Harta itu di titik tertentu membuat kita menceng. Ya. Innal insan la yatgha. Sesungguhnya manusia cenderung akan bergeser, menceng. Yatgha itu. Ar-ra'ahu istaghna, setelah dia melihat dirinya kaya. Nah, maka para sahabat tuh menyiasati supaya dia nggak menceng, dia membatasi kekayaannya. Sehingga Abdurrahman bin Auf jualan kurma busuk yang KW sekian lah gitu. Tapi orang yang sudah percaya curiga. Ya, curiga, bukan tipe Abdurrahman nih. Sebab dia orang yang jujur, pasti ada apanya nih. Jadi kurma yang busuk pun mereka antri. Ya tetap aja jadi kaya. Ya, sebab orang jangan-jangan kurma ini ada barokahnya. Jadi dia curiga. Nah, ya kan? Sama dengan seorang kiai yang saya ceritakan. Orang datang kepada beliau, Kiai, saya mau nyalon gitu. Nyalon apa? Nyalon lurah. Terus apa maksudnya ke sini? Ya minta barokah Kiai. Nanti ya, tunggu. Ngambillah dia sapu lidi. Dia kira mau ngambil apa gitu ya, jimat tak apa. Ambil sapu lidi. Tuh, dipukul itu. Pukul si yang minta itu. Salah kamu kesini, kurang ajar kamu itu. Menganggap saya ini apa gitu. Oh, mau nyalon ke saya gitu, apa-apaan. Nah, tapi karena dia husnudzon, si kandidat ini. Nah, rupanya Kiai setelah mukul itu dia masuk rumah. Oh, Kiai ini memberikan petanda buat saya. Jadi waktu dia nyabet itu kena daun belimbing, karena di sekitarnya ada daun belimbing. Berguguranlah si daun-daun itu. Oh, rupanya Kiai itu nyuruh saya nyerek daun belimbing ini suruh dipungutin. Oh iya, saya ngerti. Bodoh amat saya itu. Itu hanya wasilah saja.
Udah tuh dia simpen. Jadi dia datang lagi. Nyai, saya kesini mau memberikan sesuatu. Apa maksud kamu? Ya kemarin kan saya alhamdulillah udah dari sini. Kiai mendoakan saya. Mendoakan apa yang saya mendoakan? Saya pukul kok. Jadi daun-daun itu saya ambil ya buat jadi kerok ngadepin orang ini. Nah begitu juga orang melihat Abdurrahman bin Auf ini. Curiga dia karena kita terbiasa baik, terbiasa menjadi orang lurus. Ketika kita berbuat sesuatu orang tetap husnudzan. Jadi husnudzanilah menjadi kebaikan, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu susah menjadi orang miskin. Nah, itulah apa yang ditanyakan Bapak tadi. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi berkurang satu, ya. Jadi ada orang yang mau meninggal, memberikan kesaksian pada 2 orang. Sebelum kesaksian itu ditunaikan, salah satunya meninggal pula. Ya dia harus menyampaikan kesaksian pada yang lain. Tolong sampaikan kesaksian saya. Itu paling tidak itu. Nah kalau nanti diperiksa memang benar, ada muasolahnya ya. Jadi kalau dalam hadis itu ittisal, jangan sampai mursal. Jadi jangan sampai antara yang diberi kesaksian dengan yang memberikan kesaksian nggak ketemu. Ketemunya di mana kamu kok mendapat kesaksian? Kalau zaman sekarang kan bisa pakai telepon. Boleh nggak begitu? Nah ini menjadi khilafiyah kalau di zaman Rasulullah tidak ada. Ya paling tidak itu Pak untuk menguatkan. Kalau diperiksa data-datanya, bukti-buktinya cukup bisa diterima. Ya demikianlah. Jadi betapa pentingnya kalau ada informasi, kalau menurut Imam Al-Ghazali sebelum tidur kita menuliskan apa-apa yang perlu diketahui oleh orang hidup seandainya malam itu tidak lagi bangun dengan sehat. Tidak lagi berwujud manusia, tapi sudah mayat. Kita diminta menaruh di balik bantal, wasiat. Itu pesan Al-Ghazali. Sehingga kita tetap ya mengakhiri melek kita ini dengan sadar bahwa nyawa kita itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga isi kajian ini menginspirasi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.